Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 mata kuliah Al-Quran jurusan Perbankan Syariah 1B. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Nasik dan Mansukh. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video dari kelompok 11 berikut. A. Pengertian nasik dan mansukh. Nasik secara bahasa mempunyai beberapa arti. Ini berarti iza latu'al saya'an wa ida, atau menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya. Yang berarti naqlu al saya'ni, atau memindahkan dan menyalin sesuatu. Berarti tabadil atau penggantian, berarti tahwil atau pengalihan. Sedangkan pengertian nasik secara istilah adalah menghapus atau mengangkat hukum syara dengan dalil atau kitab syarah yang lain. Dari definisi yang saya bacakan tadi, bahwasanya komponen nasik terdiri dari adanya pernyataan yang menunjukkan terjadi pembatalan hukum yang telah ada. Harus ada nasik, harus ada mansukh, dan harus ada yang dibebani hukum atasnya. Selanjutnya, sedangkan pengertian mansukh adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan. Maka ayat warisan atau hukum yang terkandung di dalamnya, misalnya, adalah menghapuskan hukum wasiat kepada kedua orang tua atau kerabat. Selanjutnya, satu, syarat-syarat nasik, yaitu hukum yang dihapus adalah hukum syarat. Dalil nasik harus datang lebih dulu daripada mansukh. Kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat dengan waktu. Dua, pembagian nasik. Nasik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, nasik Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya, di nasiknya hukum tentang iddah dengan haul setahun menjadi 4 bulan 10 hari. Allah berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi, jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau ahli waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 240. Selanjutnya ada juga ayat yang menjelaskan, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 234, yang dimana artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali, dan membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Selanjutnya, yang kedua, nasik as-sunnah dengan as-sunnah. Hadis mutawatir dan ahad dinasab oleh hadis mutawatir, dan hadis ahad dinasik oleh hadis ahad. Contohnya yang artinya, dahulu aku melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Dan selanjutnya yang artinya, apabila dia minum khamar keempat kalinya, maka bunuhlah. Dinasik oleh hadis. Contohnya yaitu yang artinya, sesungguhnya dibawa kepada Rasul yang minum khamar keempat kalinya, tetapi Rasul tidak membunuhnya, sabda Rasulullah. Dan selanjutnya yang artinya, dahulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban karena ada golongan yang membutuhkan, maka sekarang simpanlah. Yang ketiga, nasik as-sunnah oleh Al-Quran. Menghadap Baitul Maqdis telah dinasik oleh Al-Quran, yang dimana dapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat
144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, syarat-syarat dari mansukh. Yang pertama, A. Hukum yang mansukh adalah hukum syara. B. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian hari kitab yang hukumnya dimansukh. C. Kitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu, sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirannya waktu tersebut, dan yang demikian tidak dinamakan nasikh. Ki berkata, segolongan ulama menegaskan bahwa kitab yang mensyaratkan waktu dan batas tertentu seperti firman Allah yang artinya, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 109, adalah muhkam, tidak mansukh, sebab ia dikaitkan dengan batas waktu, dan sesuatu yang dibatasi oleh waktu tidak ada nasikh di dalamnya. Selanjutnya, B. Sejarah nasikh dan mansukh. Asal mula timbulnya teori nasikh ialah bermula adanya ayat-ayat yang menyebut anggapan mereka saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Nasikh mansukh alam konteks eksternal agama yang lazim dikenal dengan sebutan al-bada, diperselisihkan di kalangan antar pemeluk agama. Penolakan Yahudi dan Nasrani terhadap kemungkinan al-bada dan penerimaan kaum muslimin terhadap nasikh antar agama pada dasarnya timbul karena adanya perbedaan paham ketiga agama ini terhadap kenabian dan kitab sucinya. Yahudi dan Nasrani tidak mengakui adanya nasikh karena menurut mereka nasikh mengandung konsep al-bada, yakni muncul setelah tersembunyi. Maksudnya mereka adalah nasikh itu ada kalanya tanpa hikmah, dan ini mustahil bagi Allah, dan ada kalanya karena suatu kejelasan yang didahului oleh ketidakjelasan. Cara berdalil mereka ini tidak dapat dibenarkan, sebab masing-masing hikmah nasikh dan mansukh telah diketahui oleh Allah lebih dahulu. Jadi, membawa hamba-hambanya dari satu hukum ke hukum yang lain adalah karena sesuatu maslahat yang telah diketahuinya yang absolut terhadap segala miliknya. Pengetahuan tentang nasikh dan mansukh mempunyai manfaat besar agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kabur dan tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh sebab itu, terdapat banyak atsar yang mendorong agar mengetahui masalah ini. Seperti yang diriwayatkan Ali pada suatu hari, ia bertanya pada seorang hakim, "Apakah kamu mengetahui yang nasikh dan yang mansukh?" "Tidak," jawab hakim itu. Maka kata Ali, "Celakalah kamu, dan kamu pun akan mencelakakan orang lain. Untuk mengetahui nasikh dan mansukh terdapat beberapa cara. Yang pertama, A. Keterangan tegas dari Nabi. B. Ijma umat bahwa ayat ini mansukh dan yang itu mansukh. B. Ijma umat bahwa ayat ini nasikh dan yang itu mansukh. C. Mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Selanjutnya, C. Macam-macam nasikh dalam Al-Quran. Nasikh dalam Al-Quran ada 3 macam, yaitu 1. Penghapusan terhadap hukum dan bacaan.
ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan tidak dibenarkan diamalkan. Misalnya, riwayat Bukhari dan Muslim yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang dimana artinya dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Quran adalah 10 isapan menyusu yang diketahui, kemudian dinasik oleh 5 isapan menyusu yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Quran. Maksudnya, mula-mula 2 orang yang berlainan ibu sudah dianggap bersaudara apabila salah seorang di antara keduanya menyusu kepada ibu salah seorang di antara mereka sebanyak 10 isapan. Ketetapan 10 isapan kemudian dinasik menjadi 5 isapan. Ayat tentang 10 atau 5 isapan dalam menyusu karena baik bacaannya maupun hukumnya telah dinasik. Selanjutnya yang kedua, penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Misalnya ayat tentang mendahulukan sedekah, yaitu terdapat di Quran surah Al-Mujadalah ayat 12 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini dinasik oleh surah yang sama. Ayat itu Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 13 yang artinya, apabila kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul, maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contoh ayat rajam. Mula-mula ayat rajam ini terbilang ayat Al-Quran, ayat yang dinyatakan mansukh bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku. Itu adalah yang artinya, jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya. Cerita tentang ayat orang tua berzina di atas diturunkan berdasarkan riwayat Ubay bin Ka'ab bin Abu Humamah bin Sa'ad menurunkan bunyi yang bernada mengenai ayat yang dianggap bacaannya mansukh itu. Umamah mengatakan bahwa Rasulullah telah mengajarkan kami membaca ayat rajam, yang dimana artinya seorang pria tua dan seorang wanita tua, rajamlah mereka lantaran apa yang mereka perbuat dalam bentuk zina. B. Dasar-dasar penetapan nasikh dan mansukh. Mana Al-Qatan menetapkan 3 dasar untuk menegaskan bahwa suatu ayat dikatakan nasikh atau menghapus ayat lain mansukh atau dihapus. Ketiga dasar itu ialah: 1. Melalui pentransmisian yang jelas dari Nabi atau para sahabatnya, seperti hadis yang artinya, aku dulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Yang kedua, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Dan yang ketiga, melalui studi sejarah, mana ayat yang lebih belakang turun sehingga disebut nasikh dan mana yang duluan turun sehingga disebut mansukh. Al-Qatan menambahkan bahwa nasikh tidak bisa ditetapkan melalui prosedur ijtihad. Pendapat ahli tafsir, karena adanya kontradiksi antara beberapa dalil bila dilihat dari lahirnya atau dakwanya keislaman salah seorang dari pembawa riwayat. E. Pendapat mengenai ayat yang dianggap mansukh. Terdapat beberapa pendapat mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dianggap mansukh, diantaranya menurut Al-Nahas. Jumlah ayat yang dianggap mansukh berjumlah 100 buah. 100 ayat Allah itu dianggap Al-Nahas berlawanan dengan ayat-ayat lainnya. Setelah diteliti, ternyata hukumnya tidak berlaku lagi. Akan tetapi, rupanya tak semua ulama setuju dengan vonis Nahas itu. Maka jauh kebelakangan setelah Al-Nahas, seorang ulama lain berasal dari provinsi Asud
menghitung ulang ayat-ayat yang telah batal hukumnya itu. Al-Suyuti berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang dipandang mansuk dengan yang dianggap nasik. Kesimpulan Suyuti, ada 20 ayat yang terpaksa dinyatakan mansuk. Adapun pendapat lain yang datang dari Al-Sawqani yang hidup sampai dengan tahun 1250 Hijriah melihat 12 ayat yang dianggap Suyuti tak mungkin digabungkan ternyata olehnya bisa. Maka jadilah hitungan ayat mansuk menurut Sawqani hanya 8 buah. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Ayat ini dianggap mansukh. Menurut satu riwayat yang disebutkan kepada Ibnu Abbas dikatakan bahwa nasik yang naksnya adalah surah Al-Baqarah ayat 150 yang artinya, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Riwayat turunnya ayat 115 Al-Baqarah yaitu seperti dikisahkan Al-Wahidi Al-Nisaburi dalam Asbab Al-Mujib wa Bihamisihi Al-Nasik wa Al-Mansuk. Demikian, setiap kali Nabi Muhammad mengerjakan sholat, wajahnya menengadah ke langit dan berseru, "Wahai Jibril, sampai kapankah daku sholat menghadap ke kiblat orang Yahudi?" Mendengar keluhan Rasulullah, Jibril hanya mampu berucap, "Aku hanyalah hamba yang diperintah, tanyalah pada Tuhanmu." Tiba-tiba saja turun ayat 115 Al-Baqarah ini. Berdasarkan Asbabu Al-Nujul, perubahan kiblat dari Bait Al-Maqdis disebabkan kerisihan Nabi karena mengikuti kiblat orang Yahudi. Kerisihan Nabi Muhammad ini ditanggapi Allah dan turunnya ayat 150 surah Al-Baqarah. Padahal bila diperiksa ayat Al-Quran sebelumnya, jelas-jelas dinyatakan bahwa perubahan kiblat itu berdasarkan kehendak Allah dan semata-mata karena kemaslahatan yang hanya diketahui Allah, dan perubahan itu bertujuan untuk menguji kadar kesetiaan pengikut Rasulullah. Cara mengetahui nasik dan mansuk. Cara untuk mengetahui nasik dan mansuk dapat dilihat dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Keterangan tegas dari Nabi atau sahabat seperti hadis yang artinya, "Aku dulu pernah melarang berziarah ke kubur, sekarang Muhammad telah mendapat izin untuk menziarahi kubur ibunya. Kini berziarahlah kamu ke kubur, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan pada hari akhir." Riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Yang kedua, kesepakatan umat tentang menentukan bahwa ayat ini nasik dan mana ayat itu mansukh. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan kemudian turunnya dalam perspektif sejarah. Nasik tidak dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad, pendapat mufasir, atau keadaan dalil-dalil yang secara lahir tampak kontradiktif atau terlambatnya keislaman seseorang dari dua perawi. Ketiga-tiga persyaratan tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan adanya nasik dan mansukh dalam Al-Quran. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa nasik dan mansukh hanya terjadi dalam lapangan hukum yang tidak termasuk penghapusan yang bersifat asal atau pokok. Pendapat ulama mengenai nasik dan mansukh. Timbulnya sikap ulama menanggapi isu nasik dan mansukh sebenarnya dalam rangka merespon surah An-Nisa ayat 82 yang artinya, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Berikut sikap pro dan kontra dari para ulama tentang teori nasik mansukh. Yang ke-1, pendukung teori nasik mansukh. Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i, An-Nahas, As-Suyuti, dan Asy-Syukani. Dasar teori nasik mansukh dalam konteks makna tersebut antara lain Surah Al-Baqarah ayat 106 yang artinya, ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Yang B, Surah An-Nahl ayat 101 yang artinya, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngadakan saja, bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui. Yang C, adanya kenyataan bahwa beberapa ayat ada yang menunjukkan gejala kontradiksi. Misalnya, dalam penelitian An-Nahas, terdapat ayat yang berlawanan dengan ayat-ayat yang lain berjumlah 100 ayat. Menurutnya, realitas yang ditentukan tersebut mengindikasikan adanya ayat-ayat yang dimansukh.
Kemudian jauh sesudahnya Asyuyuti hanya menemukan 9 ayat saja. Selanjutnya Asy-Syukani bahkan hanya menemukan 8 ayat saja yang tidak mampu dikompromikan. Yang kedua, penolak teori nasik mansukh. Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah antara lain Abu Muslim Al-Safahani, Imam Al-Fakhr Razi Syafi'i Mazhaban, Muhammad Abduh, Syahid Rashid Ridla, Dr. Taufik Siddiqi, dan Ustadz Qudazbi. Alasan mereka antara lain: yang A, jika di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mansukh, berarti membatalkan sebagian isinya. Membatalkan isinya berarti menetapkan bahwa di dalam Al-Quran ada yang batal atau ada yang salah. Padahal Allah telah menerangkan ciri Al-Quran antara lain dalam surat Fussilat ayat 42, yang artinya yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Yang B, Al-Quran adalah syariat yang diabadikan hingga akhir zaman dan menjadi hujjah bagi manusia sepanjang zaman. Yang C, kebanyakan ayat-ayat yang tertuang di dalam Al-Quran bersifat kuliah bukan juzikas, dan hukum-hukumnya di dalam Al-Quran diterangkan secara ijmali bukan secara khas. Yang D, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106 tidak memastikan kepada adanya naks ayat Al-Quran. Yang E, adanya ayat-ayat yang sepintas nampak kontradiksi tidak memastikan adanya naks.